Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah terdengar suara Ibu, Nak? Terdengar, Ibu. Ya, baik. Kita akan mulai pembelajaran biologi hari ini, yaitu seperti yang telah Ibu informasikan sebelumnya, kita kedatangan mahasiswa dari Unpad, jurusan pertanian, nanti bisa perkenalan dulu. Hari ini KBM kita itu berbeda dari sebelumnya, jadi nanti Teh Alfi ya, nanti mungkin bisa perkenalan ya Teh Alfi. Itu akan memaparkan dulu materi tentang pestisida nabati. Mungkin itu masih asing ya buat kita, tapi nanti simak saja materinya. Tolong direspon dengan baik. Kemudian tolong juga dipahami dan dicermati karena nanti di akhir pembelajaran akan ada penugasan ya supaya tidak keliru. Nanti selama pembelajaran dengan Teh Alfi, Ibu berharap kalian bisa mengambil segala sesuatu yang penting untuk nanti kalian aplikasikan dalam penugasan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ini ada biodata saya. Perkenalkan, nama saya Siti Alfian Rumahali. Bisa dipanggil Alfi, suaranya terdengar? Terdengar. Oke. Asal saya dari Garut. Nah, saya sedang kuliah di Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, angkatan 2018 di Universitas Pajajaran. Nah, ini ada nomor HP saya, mangga boleh dicatat atau nanti mungkin dikirim PPT-nya kepada teman-teman. Terus ada IG juga, mangga di-follow ya. Nah, sekarang saya lagi semester 6, ini jurusan agroteknologi itu ngapain sih? Kita ngebahas tentang tanaman mulai dari biji, benih, sampai kita menghasilkan untuk dijual kepada konsumen. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar apa sih? Kemarin sudah Ibu jelaskan mungkin ya, sekilas itu menjelaskan tentang pestisida nabati. Nah, Teteh mau tanya nih, ini gambar apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, dari kelas IPA 1. Belum ada? Perwakilannya dari kelas IPA 1. Atau dari kelas IPA 2. Itu lagi nyemprot padi. Oh, ini siapa namanya? Salpa Handika. Wah, kelas IPA? IPA berapa? IPA 2? Iya, MIPA 2. Itu ceritanya lagi ngapain? Coba jelaskan. Iya, lagi nyemprot padi biar gak ada kayak gitu teh. Benar sekali. Nah, ini tuh petani lagi nyemprot padi. Nah, ini semprotan itu isinya apa aja sih? Nah, kita lanjut. Nah, oke. Nah, tadi tuh petani itu lagi nyemprot pestisida, tapi yang disemprot di foto itu pestisida sintetik, bukan nabati. Apa sih perbedaannya? Nah, kita jelasin dulu pestisida itu seperti apa ya. Nah, ini ada penjelasannya nih. Pestisida itu dari kata awalnya itu dari bahasa Inggris. Pesticide. Nah, itu dari dua kata. Yang pertama itu ada terlihat gambar, itu apa? Itu adalah lalat buah. Nah, itu termasuk jenisnya itu hama. Pest itu artinya hama. Nah, termasuk serangga termasuk hama. Hama itu apa sih? Hama itu merupakan organisme atau hewan yang dapat merugikan ekonomi. Jadi kita misalnya menanam satu tanaman, kita rugi nih dengan adanya hama atau hewan yang misalnya makan ulat nih, ulat memakan daun. Lanjut, ada. Nah, ini gambar apa? Ini gambar toksik, berarti artinya side itu racun atau bersifat mematikan. Nah, satu lagi, ini ada nabati. Nabati udah tahu mungkin ada hewani, ada nabati. Nah, nabati ini merupakan bahan tanaman yang berasal dari alam. Oke, kita lanjut. Nah, pestisida nabati itu apa aja sih? Yaitu mengandung setiap
ini sejauh ini misalnya ada minyak atsiri, ada tanin juga. Nah, ini dapat mengendalikan OPT. Nah, OPT itu apa sih? OPT itu singkatan dari organisme pengganggu tanaman ya. Nah, organisme pengganggu tanaman ini tadi contohnya ada gambar. Nah, itu namanya lalat buah. Lanjut, ada pestisida nabati dapat berfungsi sebagai. Nah, teman-teman kalau Teteh ngomongnya kecepatan, boleh di sela aja ya. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu? Kalau yang tahu langsung on mic aja ya. Coba Zahra ini Zahra Alifa. Ini foto apa? Coba. Foto orang nggak mau makan. Benar. Nah, ini pestisida nabati ini berfungsi sebagai penghambat nafsu makan. Tapi kalau yang di foto ini kan manusia. Nah, ini menghambat nafsu makan serangga. Nanti ini diubah saja menjadi serangga tidak mau makan karena kita menyemprotkan pestisida nabati. Dilanjut. Nah, ini foto apa? Mungkin ada yang tahu? Ini 17 Agustusan. Tarik tambang. Tarik tambang. Wah, bener banget nih. Ini tarik tambang, tapi kita ya. Ini sifatnya itu penari. Kita ilustrasikan aja lagi tarik tambang ya. Jadi tadi ada antividan itu penghambat nafsu makan. Terus yang kedua itu ada penarik atau atraktan namanya ya. Lanjut, ini yang terakhir, no. Berarti ini sifatnya menolak. Nah, tadi kan ada menghambat nafsu makan, terus ada penarik, ada penolak. Jadi kalau menghambat tuh nanti kalau ada satu serangga yang tadi di foto tuh yang hinggap ke buah seperti buah jeruk ya tadi, nanti dia pas makan, nanti sesudahnya dia menghambat nafsu makan jadi gak mau makan. Terus ada lagi misalnya dia penarik atau atraktan, ada satu perangkap, nanti beda lagi itu ya, beda lagi. Terus ada penolak, jadi dia nggak mau hinggap ke tanaman itu. Lanjut, nanti kalau nggak ada yang ngerti boleh di sesi tanya jawab teman-teman. Ini membuka banget, nanti teman-teman pasti gak nyesel lah kita belajar materi ini, pokoknya bermanfaat banget. Keunggulan dan ada kelemahan. Tadi kan disebutin ada pestisida sintetik, ada pestisida nabati. Kalau nabati itu bahannya berasal dari alam. Nah, keunggulannya ini. Kayaknya kasih jawab. Bagaimana? Oke, kita lanjut saja ya. Nah, keunggulannya itu dapat mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tanaman yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin ada hewan, serangga, itu hewan termasuk serangga ya. Terus ada gulma. Gulma itu apa sih? Gulma itu mungkin menurut kita itu sesuatu yang tidak diinginkan, tapi ini skalanya tanaman. Misalnya kamu tuh lagi ditembak sama siapa gitu ya, terus kamu tuh tidak mau. Nah, itu tuh diibaratkan seperti itu ya tanaman tuh. Terus misalnya kita nanam cabai nih. Nah, kita nanam cabai, terus di sekarang cabai tuh ada tumbuh kayak rumput-rumput kecil. Nah, itu tuh disebutnya gulma karena kita kalau tanaman itu yang kita tanam langsung, yang dibudidayakan. Kalau gulma itu tumbuh sendiri namanya. Terus bahannya mudah didapat. Untuk bahan pestisida nabati ini ada fitotoksitas rendah. Apa sih fitotoksitas? Fito itu tumbuhan, toksitas itu racun. Jadi racun terhadap tumbuhannya rendah efeknya. Terus ada aman bagi lingkungan. Terus ada toksitasnya rendah, berarti efek racun rendah itu terhadap hewan atau serangga. Nanti kan ada serangga hama, ada serangga musuh alami. Nah, musuh alami itu dapat mematikan hama, beda lagi nanti ya. Terus ada kelemahannya, tidak langsung mematikan terhadap OPT karena penggunaan pestisida nabati ini ada fitoksitasnya rendah,
dan toksitas rendah terhadap hewan. Jadi nanti kalau misalnya kita nyemprotin nih ke hamanya, tapi tidak langsung mati, jadi secara berkala. Terus ada juga cepat terurai dan aplikasinya lebih sering. Jadi karena tidak langsung mematikan terhadap OPT-nya, jadi aplikasinya lebih sering gitu. Terus ada kapasitas produksinya masih rendah. Karena kalau untuk PESNAP ini biasanya dibikin sendiri, jarang ada di toko-toko pertanian, masih terbatas lah karena tidak tahan disimpan. Nah itu. Nah ini ada contoh tanamannya. Ini ada yang tahu foto apa? Yang pertama nih. Kunyit. Sok sama siapa? Ini apa yang kedua? Jahe. Jahe. Takut ketuker ya jahe sama kunyit. Terus ada bawang merah, ini pasti tahu ya, bawang putih. Ini apa? Lengkuas. Lengkuas, oke. Ini apa? Selong. Ada yang tahu selong? Nah, ini kalian pernah pelajari belum? Namanya bunga pukul 4. Pernah ya? Yang kemarin sama ibu? Apa belum? Nah, ini bunga pukul 4. Terus satu lagi namanya brotawali namanya. Nah, ini tuh dapat dijadikan sebagai bahan pestisida nabati. Ini gampang banget. Apalagi kayak bawang putih ada di rumah ya, bawang merah kayak sehari-hari, lengkuas, jahe sama kunyit itu selalu ada gitu ya di rumah tuh, jadi bahan untuk masakan. Lanjut. Nah, sekarang kita ngebahas satu tanaman saja buat teman-teman. Nanti bisa diaplikasikan di rumah, dibuat ya. Ada namanya bawang daun. Kalian juga udah pernah belajar tentang klasifikasi? Udah. Pernah ya? Apa bedanya klasifikasi untuk tanaman sama hewan? Ada yang tahu nggak? Ayo Zulfa, serius sekali. Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, kita mengingat kembali ya. Kalau klasifikasi untuk di hewan, bedanya itu di divisinya. Kalau tumbar itu divisi, kalau hewan itu filum. Nah, itu bedanya. Terus ini untuk spesiesnya itu ada Allium sativum L. Nah, ini untuk penulisannya sudah tahu mungkin teman-teman. Untuk awalan itu Allium sativum itu nama spesiesnya harus dimiringkan. Del itunya biasanya nama penemunya. Jadi nggak dimiringkan. Lanjut, bawang putih itu senyawa kimia apa aja sih? Bagian tanaman yang digunakan untuk PESNAP-nya itu apa sih? Pestisida nabati atau disingkat dengan PESNAP ya. Kita sampai jam 10. Oke. Sama cara kerjanya itu seperti apa sih ya? Nah, untuk senyawa kimianya itu ada tanin, ada minyak asiri. Ini tuh minyak yang bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit salah satunya. Terus tanin juga selain penyakit tumbuhan, penyakit manusia juga ada. Nah, untuk tanin juga termasuk kalau nggak salah itu protein yang ada di bawang putih. Terus bagian tanaman yang digunakan itu ada seluruh bagian tanaman, umbi, daun, dan bunga. Nah, untuk nanti nih teman-teman praktikum di rumah itu yang gampang saja yang ada di rumah itu biasanya pakai umbinya ya. Terus cara kerjanya tadi ada apa sih namanya? Ada penolak. Oke. Ada penolak sama ada penolak dan bersifat sebagai insektisida, nematisida, fungisida, dan antibiotik. Apa itu ya? Ada lagi gitu ya namanya. Istilah-istilah baru nih. Insektisida apa? Insek itu artinya serangga. Sida itu artinya membunuh. Jadi untuk sebagai membunuh serangga. Nematisida awalnya aja nema. Nema itu berarti nematoda masuknya ya. Sida itu membunuh, berarti membunuh nematoda. Terus ada pungi. Pungi itu apa? Udah belajar? Pungi. Jamur. Benar banget. Nah, sida itu artinya membunuh, jadi untuk membunuh jamur dan sebagai antibiotik untuk tanaman. Lanjut. Nah, ini ada cara pembuatannya, kalian dapat lihat. Bahan alatnya gampang banget, itu ada bawang putih, terus ada minyak sayur, ada deterjen, terus ada air, alat penyaring, bisa pakai kain, terus bisa pakai alat penyaring langsung, terus ada juga botol. Nah, ini bisa botol ya, kayak botol almasum itu yang 1,5 liter itu bisa dipakai ya. Terus ada cara pembuatannya,
campurkan bawang putih dengan minyak sayur. Ini gampang banget. Nanti PPT-nya akan saya share kepada teman-teman. Nanti akan ada tayangan video mungkin lebih jelasnya untuk teman-teman ya. Oke, dilanjut nih. Ini ada beberapa sebenarnya untuk cara-caranya. Ada yang menggunakan bawang putihnya 85 gram, ada yang takarannya menggunakan 2 siung bawang putih. Nah, bedanya apa? Tadi mah OPT-nya dapat dilihat ini lebih banyak. Ada untuk ulat, hama penghisap, terus ada nematoda, ada bakteri, antraknos, dan embun tepung. Kalian tahu embun tepung? Kayak misalnya di daun itu kalau dibalik nih ada putih-putih. Nah itu namanya embun tepung. Awalnya itu banyak semut, nanti kumpulan semut terus ada embun tepung, nanti akan terpengaruh untuk misalnya ke tanamannya kayak pencahayaannya. Nanti misalnya harusnya pencahayaannya penuh mengalami fotosintesis karena tertutup embun tepung, jadi terhambat seperti itu ya. Nah, ini juga sama ekstrak bawang putih, bedanya itu 2 siung bawang putih, alat ada penumbuk atau blender. Kalau tadi itu tidak ditumbuk, kalau ini ditumbuk ya bedanya. Nah, terus cara penggunaannya juga beda. Nah, tadi itu perbandingannya 1:19. Ini ada contohnya 50 mili larutan dengan 950 mili air. Nah, kalau ini 1:9, misalnya ininya 10 mili, berarti airnya 90 mili gitu ya. Nah, ini semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang tersarang itu cendawan. Seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Nah, yang kedua itu ada apa? Bawang merah. Oke, bawang merah atau Allium cepa. Ini juga penemunya sama, itu L. Nah, kandungan kimianya ada minyak atsiri, metialin, ini lebih banyak. Sebenarnya untuk bawang putih juga lebih banyak ya. Nah, ada cara kerjanya itu ada penolak atau repelen dan bersifat sebagai insektisida. Lanjut, nah ini ada klasifikasinya juga. Nah, ini ada cara pembuatannya juga. Tadi ada 2 cara, sebenarnya itu nanti dari Teteh itu akan kasih modul ke kalian. Ada beberapa modul sebagai bahan bacaan aja. Kalau misalnya dibutuhkan juga buat nanti juga itu bisa. Itu ada modul, ada tata caranya seperti apa, cara pembuatannya seperti apa, dan banyak, nggak bawang putih sama bawang merah aja cara-caranya. Ada yang tadi kunyit, terus ada bunga punggul 4 juga ada pokoknya ya. Nah ini sasarannya itu ke kutu kebun. Nanti mungkin ada yang ditanyain boleh untuk OPT-nya seperti apa, serang aja, boleh kita bareng-bareng lihat nih gambar-gambarnya seperti apa ya, kalau ada yang mau ditanyain ya, atau cari nanti di rumah cari sendiri kutu-kutu seperti apa ya, misalnya cendawan itu seperti apa ya. Nah ini ada cara pembuatan pestisidanya, ini menggunakan bawang putih, coba diperhatikan ya teman-teman. Suaranya terdengar?
Oke, cukup mungkin ya kita. Oke, mungkin sudah paham teman-teman. Ini tadi perbandingannya berbeda ya. Perbandingannya 1:19, ini ada berbeda 1:20. Nah, tergantung mungkin nanti teman-teman untuk praktikumnya sendiri mau pilih yang mana, boleh dari yang video boleh, yang contoh untuk tadi PPT boleh, atau mungkin mau dari referensi YouTube yang lebih mudah dilakukan untuk teman-teman, sama nanti dikasih modul sendiri untuk teman-temannya, boleh dibaca-baca mau pilih yang mana, itu terserah untuk teman-teman mau pilih tanaman apa. Nah, yang saya sarankan ini itu bawang putih sama bawang merah karena mudah didapat dan bahan-bahannya itu ada gitu ya, selalu ada di dapur dan di aplikasinya lebih cepat. Kalau maksimal itu untuk aplikasinya itu ada 3 hari dan ada 24 jam tergantung dari cara pembuatannya. Nah, tadi yang pertama itu ada 3 hari sampai 3 hari ya. Yang kedua itu sampai 24 jam. Oh, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sudah ya disampaikan materi tentang pestisida nabati. Mungkin nanti untuk konsultasi dan sebagainya yang ditanyakan sebenarnya bisa melalui WA group. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Sampai bertemu minggu depan. Kemungkinan jadwal biologi ada di hari Senin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.